للطالب اللبيب في دار الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فولله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Al-Fakir di pagi hari ini di dalam kajian kitab Arba'in Nawawi yang hadis yang nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala haddatsna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi Allahul malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'in kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitab faya'mal bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli al-jannah wa yadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menjelaskan hadis yang nomor 4. Hadis yang nomor 4 ini diperoleh dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata haddatsna, yaitu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang jujur lagi dipercaya. Jadi Rasulullah pernah berkata, dan Rasulullah itu adalah orang-orang yang memang jujur. Rasulullah dikatakan shadiqul masduq, orang yang sangat jujur. Anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi.
Sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaan dalam rahim ibunya. Jadi setiap manusia itu diciptakan 40 berada di dalam rahim ibunya. Jadi sebelum terciptanya di bumi, antum ada di dalam rahim. Maka di dalam rahim ini antum berada 40 hari pertama itu berupa nutfah. Apa nutfah? Nutfah yaitu adalah air mani yang kental. Pertama 40 hari antum berupa air mani atau garis miring sperma. Yang kedua berubah menjadi yaitu alakotan. Apa alakotan? Yaitu segumpal darah. Dari mani menjadi darah, segumpal darah. Setelah berubah segumpal darah, kemudian antum menjadi mudghatan. Apa mudghatan? Segumpal daging. Maka jadi 4 bulan pertama antum berupa air mani. Yang kedua 40 hari setelahnya berupa segumpalan darah. Yang nomor 3 yaitu antum berupa segumpal daging. Maka summa yursalu, maka diutus malaikat untuk meniup atau mencatat terhadap 4 perkara kepada dirimu. Pertama, apa yang dicatat? Rizkinya. Yang kedua, ajalihi, kematiannya. Yang ketiga, amalihi, pekerjaan. Yang keempat, yaitu antara kebaikan dan keburukan atau kebahagiaan dan juga kesusahan. Jadi ada 4 yang dicatat. Pertama apa? Yaitu pertama adalah yang kedua yang ketiga yaitu amal atau pekerjaan. Yang keempat adalah pekerjaan kebaikan atau kebahagiaan dan juga keburukan. Jadi 4 ini. Oh, kamu jadi orang baik, kamu jadi orang buruk, itu nanti dicatat, ditiup ruhnya ketika sudah selesai 4 bulan. Paham? Nah, dari sini fawallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi ahlil jannah. Bahwasanya setelah itu demi zat yang tiada dua kecuali Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap kalian ada yang melaksanakan perbuatan ahli surga. Ada orang mengerjakan perbuatan ahli surga. Bahkan dia hampir sebentar lagi mau wafat, dia melakukan ahli surga. Tapi karena di situ tercatat ajalnya sebagai su'ul khotimah, maka dia kurang 1 diro, dia wafat. Dengan catatan buku amalnya atau dengan catatan ajalnya. Ajalnya dia menjadi orang apa? Mati su'ul khotimah. Maka seketika itu amal ibadah yang dia kerjakan ahlu surga menjadi ahlun neraka. Bahkan sebaliknya, ada orang yaitu mengerjakan amalan neraka, terus antara dia dan neraka itu 1 diro. Akan tetapi apa? Karena dia sudah ditetapkan di catatan oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebagai ahli surga, maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Dari hadis ini mengajarkan banyak sekali kepada kita. Pertama, mengajarkan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang
yang dikatakan Rasulullah itu tidaklah dusta atau tidak berbohong. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu berasal dari hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada. Jadi Rasulullah mengucapkan semuanya itu adalah wahyu dari Allah. Paham? Maka ketika itu Rasulullah ini bukan mengatakan karena hawa nafsu. Bahkan Rasulullah adalah orang yang sangat bisa kita percayai. Dan juga Rasulullah juga pernah ada sahabat, ada orang Quraisy mencatat atau menulis kalam-kalamnya Rasulullah. Jadi ada orang Quraisy itu menulis, anggap kayak menulis karangan siapa, contohnya menulis backgroundnya Habib Hasan, contohnya guru kita, ditulis sama antum. Nah, ini santrinya ditanyakan, kenapa kok kamu menulis terhadap backgroundnya Rasulullah atau terhadap perkataan-perkataan atau amalia-amalia Rasulullah? Sedangkan Rasulullah juga sama-sama manusia. Ada orang Quraisy mengatakan sedemikian sesamaku. Artinya apa? Dipertanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Rasulullah, ya kan Rasulullah juga manusia, katanya. Kata orang Quraisy yang tidak menyukai Rasulullah, hai Rasulullah, apakah antum kalau berkata itu sesuai hawa nafsu antum? Rasulullah, tidak. Semuanya yang saya katakan semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa? Akhirnya orang itu terus disuruh, diperintah tetap untuk menulis biografi atau menulis kalam-kalam atau menulis perkataan-perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diperintah. Makanya shadiqul masduq. Nah, manusia ini anna ahadukum ijma'u khalquhu. Manusia ini tercipta 120 hari atau 4 bulan. Pertama jadi air mani. Yang kedua menjadi segumpalan darah. Yang ketiga menjadi segumpalan daging. Dari sini ada pertanyaan. Bagaimana Ustadz orang-orang yang aborsi? Ya, aborsi ya. Apa aborsi itu? Menggugurkan kandung. Apakah ada hukum di situ? Tetap ada. Tetap ada. Jadi orang ketika ruh itu ditulis atau ditiupkan ketika sudah mendapatkan 120 maka ruh itu maka ada dua pendapat. Menurut kitab I'anatul Talibin atau di syarahnya Fathul Mu'in itu mengatakan tidak haram. Tidak haram. Akan tetapi ketidakharaman itu justru mengakibatkan kepada makruh tanzih. Hukumnya nggak apa-apa menggugurkan, cuman makruh tanzih. Sangat dibenci oleh Allah kalau menggugurkan anak sebelum 120 hari. Paham? Sebelum nyampe 4 bulan mau digugurkan anaknya contohnya. Itu tidak haram, cuman mendapatkan hukum makruh ya seperti halnya apa? Melihat farjinya perempuan itu hukumnya boleh tapi bersamaan dengan makruh. Sama dengan itu. Boleh tapi bersamaan dengan hukum makruh tanzih. Makruh tanzih ini makruh yang sudah sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua,
ketika menggugurkan sebelum 120 hari, maka menurut Imam Ghazali, Imam tasawuf, itu mengatakan bahwasanya hukumnya adalah apa? Haram. Karena sama halnya membunuh manusia. Karena dia sudah jelas akan menjadi manusia, tapi dibunuh. Walaupun itu belum peniupan ruh, tetap haram menurut Imam Ghazali. Tapi ketika sudah 4 bulan ke atas, itu sepakat ijma ulama bahwasanya ketika 4 bulan ke atas atau 120 hari ke atas, itu hukumnya haram membunuh anak atau melakukan aborsi. Apa aborsi? Menggugurkan kandungan. Paham? Itu ketika. Nah, di sini ada beberapa, yaitu tentang masalah takdir. Sekarang menjelaskan takdir. Ustadz, ada takdir itu ada berapa macam? Takdir itu ada 4. Takdir itu ada 4. Pertama, ada takdir yang berupa takdir sabik. Takdir sabik ini apa? Takdir yang sudah ditetapkan selama 50.000 tahun sebelum penciptaan Jadi Allah sebelum menciptakan bumi, Allah itu sudah menentukan takdir. Namanya takdir sabik. Yang mana itu 50 tahun sebelum bumi diciptakan, Allah sudah membuat takdir. 50.000 tahun. Yang kedua ada takdir umri. Takdir umri itu kapan, Ustaz? Takdir umri itu berada setelah 4 bulan kandungan. Itu takdir umri. Paham? Jadi ditetapkannya takdir itu di waktu 4 bulan. Ada takdir yaitu sanawi. Takdir sanawi itu takdir tahunan. Takdir tahunan ini kapan diletakkan? Pada yaitu balap Lailatul Qadar. Yang terakhir ada takdir yaumi, yaitu takdir setiap hari. Kejadian setiap harinya itu adalah takdir yaumi. Semuanya itu bisa kita hapus yang 3 saja, selain takdir sabik. Dengan artian kita melakukan doa. Jadi doa itu bisa merubah terhadap takdir. Ya seandainya sekarang kan, makanya ketika antum pengen dijauhkan dari bala, maka antum sudah insya Allah seandainya terjadi bala, antum tidak begitu fatal dengan seandainya antum tidak memberi sedekah. Kan sedekah sirri sedekah itu bisa mencegah terhadap bala atau malapetaka. Maka seandainya antum memberikan sedekah itu, contohnya antum sekarang memberi sedekah, maka antum bisa jadi antum bisa diringankan bisa diringankan, yaitu musibahnya atau malapetakanya. Tapi kalau antum nggak sedekah, antum bisa lebih bahaya daripada bala yang diberikan kepada antum. Makanya itu bisa diberi orang tersebut bisa mengurangi terhadap balanya. Paham? Terus ada lagi sedikit keterangan, Ustaz. Antum ketika
berdoa, usahakan berdoa supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Ketika antum berdoa sedemikian, para sahabat pun, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini ketika berdoa pasti berdoa, ya Allah, seandainya saya termasuk orang golongan yang ahli maksiat atau dalam keadaan yaitu mati ke husnul khotimah, ya Allah, maka hapuskanlah. Akan tetapi dan catatkanlah kami sebagai orang-orang yang diampuni dosanya dan dibahagiakan di dunia dan di akhir ini makanya ada takdir apa? Ada takdir yang 4 bulan 10 hari atau bahasanya takdir apa tadi? Umri. Ajalnya boleh. Jadi yang bisa dirubah itu cuma 3 ya. Ada takdir umri, ada takdir sanawi, ada takdir yaumi. Tapi kalau takdir laful mahfud yang takdir apa itu namanya? Sabik, itu nggak bisa dirubah walaupun antum berdoa. Paham? Paham nak? Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi usahakan memperbanyak berdoa agar apa? Agar kita mendapatkan takdir yang baik. Makanya ini kan aslinya ada ceritanya. Dulu ada orang itu memiliki dosa membunuh orang selama 99 orang. Akhirnya bertanya kepada suatu kiai, "Kiai, apakah saya diampuni dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab oleh kiai, "Ya orang pakai pertama ini karena hukum membunuh adalah dosa besar, langsung divonis, wah, kamu ini gak bakalan masuk surga. Dosamu terlalu besar," kata kiai yang memvonis secara kajian hukum agama. Karena apa? Membunuh adalah dosa bahkan harus dibalas dengan sesama membunuh. Maksudnya apa? Ya harus sama-sama ketika membunuh. Ketika mencuri dipotong tangannya. Itu kan akhirnya apa? Kiai ini ya apa ya bahasanya? Sekalian saya berdosa mendingan saya tambah lagi biar dapat 100. Dibunuh kiai itu. Akhirnya dia membunuh 100 Akhirnya dia bertanya lagi ke kiai lain, "Kiai, apakah saya bisa terhapus dosa saya sedangkan saya membunuh berapa? 100 orang?" Jawab, karena kiai ini mengingat terhadap hadis ini, akhirnya dia berkata, bisa dihapus. Akhirnya orang ini apa? Pulang dia niat suci memperbaiki diri, dia pulang, dia pengen bertaubat. Akhirnya ketika pengen bertaubat, dia wafat di pertengahan perjalanan. Ketika wafat, akhirnya apa? Menurut malaikat satunya, ini adalah ahli neraka. Ini adalah ahli neraka. Maka enggak boleh. Sedangkan menurut malaikat satunya, enggak, ini ahli surga. Kenapa? Karena dia pengen bertaubat sungguh-sungguh, taubatan nasuh. Akhirnya saling meminta orang tersebut apa? Ujung-ujungnya disuruh ukur. Seberapa banyak dia mendekati masjid atau tempat yang pengen dia taubatin, atau apakah lebih dekat daripada tujuan. Jatuhnya ini kan namanya kiai. Di sini masjid yang tujuh pengen dia bertaubat. Dia berjalan dari sini ke sini. Lebih banyak mana dia sampainya ke masjid sama lebih dekatnya dia dengan rumahnya kiai. Akhirnya diukur di meter. Akhirnya beda dikit. Artinya ada yang mengatakan 1 meter.
Jadi dia 1 meter lebih mendekati ke masjid. Maka seketika itu orang tersebut divonis masuk surga. Bang, 1 diro. Dia sudah mendekati masjid, emang benar-benar taubatan nasuha, sudah mensucikan diri, maka dia termasuk ahli surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman beserta bisa mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dari ini yang Ustaz bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari Al-Fakir. Kalau ada kata-kata atau penjelasan yang kurang mendetail, Al-Fakir mohon maaf yang tidak ada. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.